Gadis itu mengenakan sepatu berhiaskan bunga dan kaki palsu sepanjang 40 meter secara bersamaan, lalu menandai jari-jari kaki tambahan dengan pisau, kemudian mengambil sebatang kayu dan memotongnya dengan tepat, karena hanya dengan cara inilah dia bisa memakai 5 pasang sepatu bersama pangeran kesayangannya. Namun sayangnya, seharusnya ia mengamputasi kaki kirinya, tetapi malah harus mengamputasi kaki kanannya. Ibunya sangat sedih melihat pemandangan itu, jadi dia membantunya mengamputasi kaki kanannya. Tidak hanya itu, dia juga pergi ke rumah sakit untuk mempercantik diri. Tetapi operasi lain malah membuatnya buta total. Dokter mencabut penglihatannya dengan alat tajam, transplantasi bulu mata bahkan lebih tidak manusiawi. Sebenarnya, itu dijahit langsung dengan jarum dan benang, namun, harga yang harus dibayar gadis itu setelah ini jauh lebih tinggi, dan itulah mengapa dia begitu tenggelam dalam dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengalahkan saudara tirinya dan memenangkan hati sang pangeran. Dengan cara ini, mereka mampu memasuki kalangan elit kelas atas yang bergengsi. Diketahui bahwa sang pangeran akan mengadakan jamuan besar 4 bulan kemudian, undanglah para wanita muda dari seluruh negeri untuk berpartisipasi. Kemudian, pangeran akan memilih gadis favoritnya untuk menjadi ratu. Vera sangat senang menerima undangan tersebut. Dia juga membayangkan kehidupan bahagia bersama sang pangeran. Namun yang mengganggunya adalah, wajahku yang jelek. Bagaimana dia bisa memenangkan hati sang pangeran? Namun sang ibu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Jadi, dia menjual semua hartanya dan menggadaikan semua barang miliknya. Dia menyewa ahli bedah plastik terbaik di negara itu untuk melakukan operasi kosmetik pada Vera. Dokter bedah plastik itu berkata, jika kamu ingin terlihat lebih cantik, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melepas kawat gigi, kemudian angkat tulang hidung Vera, panjang bulu mata juga harus ditambah secara tepat. Kemudian dimulailah serangkaian kesombongan yang tak terkendali dan di luar kendali. Vera sangat gembira dan senyumnya tak kunjung hilang, namun senyumnya akan segera sirna. Awalnya, ahli bedah plastik menggunakan gips berukuran besar. Kawat gigi tersebut dilepas secara paksa, meskipun sedikit sakit, namun ketika aku melihat ke cermin, saya merasa sangat segar. Setelah itu, dilakukan operasi hidung, kemudian ahli bedah plastik itu mengeluarkan pahat dan palu. Menargetkan tulang hidung Vera tanpa anestesi. Kemudian, ia memulai serangkaian kampanye yang sulit. Bahkan setelah operasi, Vera masih harus memakai masker hidung, sampai hidung terbentuk sempurna barulah setelah itu bisa dihilangkan. Untuk meningkatkan karakter Anda, Vera juga harus mengikuti kelas di Minyuan College, pelatihan tari dan etiket. Setelah pelatihan, guru akan memilih 1 penari utama dan 2 penari pendukung. Mereka yang terpilih lebih mungkin menerima restu pangeran. Mendengar itu, mata Vera langsung berbinar. Diam-diam dia bersumpah untuk menjadi seorang penari soul. Kofila menderita kurangnya koordinasi tangan dan kaki sejak lahir. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menari. Gurunya bahkan menyuruhnya duduk di barisan paling belakang. Sebaliknya, saudara tiri Anne duduk di barisan depan. Hal ini langsung melukai kepercayaan dirinya. Selain itu, Vera selalu punya kebiasaan makan larut malam, sampai-sampai tubuhnya menjadi sangat gemuk. Untuk mengontrol diet Anda, dia hanya minum 1 cangkir air lemon sehari. Setelah seharian dan semalaman berlatih keras, hari pengumuman daftar pemilih pun segera tiba. Namun yang mengejutkannya adalah, dia terpilih. Secara ajaib, hal ini mengejutkan dan sekaligus menggembirakannya. Saya merasa ini adalah program yang telah saya perjuangkan dengan keras. Sampai jumpa besok di kelas dansa. Lalu dia mengetahuinya, terungkap bahwa sang ibu telah menyuap guru tari tersebut dengan sejumlah besar uang. Oleh karena itu, ia diberi kesempatan untuk dipromosikan. Dibandingkan dengan Villa, sang guru lebih menyukai Anne yang secara alami menginspirasi. Dia juga diberi kesempatan ini. Pada tahun 2005, Vera hanya bisa berduka dalam diam di sudut ruangan. Malam itu, saat ibunya sedang memilih pakaian untuk Vera, dia menemukan, saya sudah berdiet dalam waktu yang sangat lama. Aku masih belum bisa memakai gaun itu untuk mencapai bentuk yang diinginkan secepat mungkin. Ibunya sebenarnya telah menyiapkan telur cacing untuknya, jadi Vera memakannya tanpa berpikir panjang. Karena dengan cara ini, meskipun saya makan banyak, nutrisi juga akan diserap oleh serangga. Inilah cara tubuh mempertahankan bentuknya, namun, dia sama sekali mengabaikan efek samping dari telur cacing. Dalam perjalanan pulang di malam hari, Vera menemukan sebuah cerita menarik. Lalu dia mendengar ama pengliko tertawa terbahak-bahak. Jadi dia naik ke atas dan melihat. Mereka mengetahui bahwa Anne dan anak gembala itu menjalin hubungan terlarang. Ternyata Annie dan anak laki-laki penjaga kandang kuda itu sudah saling mencintai sejak lama. Tapi untuk melunasi utang ayahku, dia seharusnya menikahi pangeran. Untuk menunjukkan kejujuranmu, dia sudah mengambil keputusan itu sebelum berangkat. Dia menceritakan pengalaman pertamanya dengan pelatih tersebut. Tanpa diduga, Vera melihat semuanya. Jadi, dia langsung memberitahu ibunya tentang hal itu. Ketika sang ibu mengetahui kebenarannya, dia sangat marah. Dia tidak bisa memahami Anne, yang merupakan seorang wanita bangsawan. Dia kehilangan perasaan sebenarnya terhadap seorang anak laki-laki penjaga kandang kuda. Untuk menghukum Anne, ibunya mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang dia bisa bekerja di rumah. Seperti orang normal, ia juga dilarang menghadiri jamuan makan sang pangeran. Tanpa Anne,
Sebagai lawan yang tangguh, Vera sangat senang. Hidung Vera segera menjadi sangat mudah dikenali. Setelah melepas masker hidung, penampilannya secara keseluruhan meningkat 100 kali lipat. Saya lebih percaya diri dari sebelumnya. Namun, melihat Annie yang cantik alami dari jendela, dia masih merasa dirinya jauh lebih rendah daripada orang lain itu. Dan tiba-tiba pikiran mengerikan lainnya terlintas di benaknya. Keesokan harinya dia menghubungi mantan dokter bedah plastiknya untuk melakukan perawatan bulu mata lagi. Namun ketika saya melihat kait tajam di tangan ahli bedah itu, Vera langsung terkejut. Kemudian, ahli bedah kosmetik dengan hati-hati memasang bulu mata palsu, lalu dia mengeluarkan kail mengerikan itu. Tanpa anestesi, operasi penjahitan yang mengerikan pun dimulai. Mendadak yang disebut transplantasi kelopak mata, dia menjahit bulu mata palsu itu langsung ke bulu mata aslinya. Setelah operasi, saya merasa dia selangkah lebih dekat untuk menikahi pangeran. Tiba-tiba di malam hari, namun, Vera merasakan sakit yang begitu hebat sehingga ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Pada saat yang sama, cacing-cacing di dalam perutku juga menjerit keras. Ternyata, penyebabnya adalah kebiasaan makan Vera yang tidak terkontrol. Akibatnya, cacing-cacing di dalam perutnya perlahan mulai tumbuh. Hal ini membuat Vera semakin lapar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa rambutnya juga terpengaruh oleh efek negatif dari pengobatan cacingan. Berjatuhan dalam kelompok-kelompok, orang itu mulai merasa sangat mengantuk. Waktu untuk bola semakin dekat. Untuk membuat Vera menonjol di antara yang lain, ibunya telah membuat gaun mewah khusus untuknya. Saat ini ibu Vera juga memperhatikan bahwa rambut Vera rontok dan wajahnya menjadi semakin jelek dari hari ke hari. Untungnya, penata rambutnya sangat profesional. Mereka segera membawakannya wig emas. Saat bercermin, aku tak percaya betapa cantiknya aku. Vera langsung mendapatkan kembali sebagian besar kepercayaan dirinya. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Di sisi lain, saudari tiri Anne menolak untuk menyerah pada keinginannya untuk pergi ke pesta dansa. Dia menemukan pakaiannya di tengah malam. Dia berjanji akan menikahi pangeran dengan cara apapun. Meskipun semua ini, namun Vera, yang keluar untuk mencuri makanan di tengah malam, berhasil menangkap mereka. Dia takut Anne akan mencuri ketenarannya. Vera sangat marah sehingga dia merobek pakaiannya menjadi beberapa bagian, dan dia menceritakan hal itu kepada ibunya. Bu, jangan bilang ibu akan pergi ke pesta. Bu, jangan bilang begitu. Bagaimana mungkin dia pergi ke pertandingan padahal dia sudah tidak punya harapan lagi? Setelah ditenangkan oleh ibu, Vera memeluk rombongan itu dan tidur dengan tenang. Saat itu, Anne sedang berbaring di dekat jenazah ayahnya dan menangis. Tanpa pakaian itu, mustahil baginya untuk menghadiri pesta tersebut. Saat dia putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya terang bersinar. Saat dia mendongak, dia melihat ibunya yang sudah meninggal. Saat ini, pada awalnya, pakaian yang robek itu diperbaiki secara perlahan, dan ibunya juga telah menyiapkan 2 senjata untuknya. Ibunya memberitahunya bahwa ini hanya dapat digunakan hingga tengah malam. Kisah gadis berkulit coklat yang bagaikan dongeng, demikian pula, mulai bermain dengan Annie. Malam berikutnya, pesta resmi dimulai. Para hadirin juga berdandan dan menuju ke lokasi. Dia begitu cantik sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Melihat Vera menari di atas panggung, sang pangeran juga menatapnya dengan tatapan kosong. Dia benar-benar terpikat oleh kecantikannya sendiri. Mendadak, ketika semua gadis terpilih secara berurutan, sang pangeran memilih Vera tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat pertemuan tersebut sangat menarik. Karena pangeran telah memilih pasangan dansa dan juga putri, akhirnya, kontribusinya membuahkan hasil. Dalam 1 menit berikutnya, sang pangeran tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Dia melihat seorang